Konflik di Timur Tengah membuat ketahanan energi global kian tertekan. Indonesia pun mulai mewacanakan kebijakan work from home, from anywhere atau WFA untuk menghemat bahan bakar minyak BBM. Namun benarkah langkah ini efektif atau sekedar menjadi sinyal darurat agar masyarakat lebih sadar akan krisis energi? Kondisi energi global saat ini sudah masuk dalam fase kritis. Berbagai negara telah melakukan pembatasan konsumsi BBM, mulai dari WFH, WFA, pembatasan penjualan BBM, hingga pengurangan aktivitas transportasi. Di Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan WFH 1 hari dalam sepekan, berpotensi menghemat 20% konsumsi BBM. Ekonom Indef Abdratalatov menilai wacana WFH yang akan diterapkan kepada ASN dan sebagian sektor swasta kurang efektif terhadap penghematan BBM. Berdasarkan pengalaman pandemi 2020, penurunan konsumsi BBM hanya sekitar 12,9%. Itu pun dengan pembatasan besar dan berlangsung dalam jangka waktu lama. Apalagi jika diterapkan pada hari Jumat, dikhawatirkan malah akan memicu masyarakat untuk berpergian karena dianggap long weekend. Saya pikir pemerintah perlu mempertimbangkan ya pelaksanaan WFH di hari Rabu dan melihat juga wilayah-wilayah yang padat pekerja, khususnya di wilayah Jabodetabek. Saya pikir nih yang bisa menjadi parameter keberhasilan kebijakan WFH ini, dan juga di kota-kota besar lain. Dan nanti direview lagi mungkin di bulan kedua ketika memang ini cukup efektif ya, bisa mengurangi konsumsi penjualan BBM secara harian. Itu bisa saja dimungkinkan WFH-nya ditambah lagi, misalnya menjadi 2 hari dalam 1 minggu. Bagi Teguh Widodo, seorang karyawan swasta yang bekerja di bidang asuransi, menceritakan perusahaannya melanjutkan skema kerja work from home atau anywhere selepas pandemi COVID-19. Teguh bebas memilih 2 hari kerja yang akan dijadikan WFH. Total penghematan Teguh sekitar Rp25.000 untuk membeli bensin jenis Pertamax. Mungkin menilai dari pengalaman COVID-19 sebenarnya kebijakan WFH itu masih dinilai masih efektif sih buat dari sisi produktivitas karyawan sebenarnya masih dinilai efektif oleh HRD kantor saya sih, aku rasa itu. Terus kemudian sama kebijakan kantorku untuk menekankan work life balance gitulah, sehingga mungkin kan karena kita nggak perlu macet-macetan, jadi kita masih bisa punya waktu banyak buat. Sementara itu, KOR Indonesia menilai WFH berpotensi menekan beban subsidi BBM. Dengan 60-70% konsumsi BBM nasional merupakan BBM bersubsidi, penerapan WFH bagi sebagian pekerja dapat menurunkan pemakaian Pertalite dan solar, serta secara langsung mengurangi tekanan anggaran negara, terutama di kota-kota besar dengan konsumsi tertinggi. Kalau kemudian ada 1 hari ya di mana WFH ya, dan sebagian daripada orang-orang yang bekerja itu menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar, ini akan berkontribusi juga terhadap penurunan penggunaan BBM bersubsidi, yang artinya anggaran subsidinya itu juga lebih bisa dihemat. Nah, tapi kalau hanya mengandalkan pada satu kebijakan, saya pikir tidak terlalu besar penghematannya ya. Perlu ada kebijakan-kebijakan yang lain ya, seperti misalnya pemakai daripada BBM bersubsidi juga perlu diperketat ya. Baik Indef maupun KOR Indonesia sependapat. Untuk hasil yang lebih efektif, pemerintah perlu mengkombinasikan WFH dengan kebijakan lain. Di antaranya memberikan insentif transportasi publik, membatasi konsumsi BBM, serta mendorong peralihan ke kendaraan listrik atau EV. Desyari Tonang, Andika Marianto, Jakarta.